Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan laporan kemajuan penelitian saya. Perkenalkan, saya Hamdani berserta Rahmat Hidayat akan mempresentasikan penelitian yang berjudul pengembangan trainer digital breadboard untuk pelaksanaan praktek teknik digital di jurusan Teknik Elektro. Pertama adalah latar belakang. Sebagaimana diketahui bahwa pembelajaran student-centered learning lebih difokuskan oleh perguruan tinggi pada mahasiswa. Dan hal ini diasumsikan bahwa mahasiswa sudah mampu berpikir kritis, banyak strategi yang bervariasi yang digunakan dosen untuk melibatkan mahasiswa secara aktif agar jiwa kemandirian yang dimiliki oleh mahasiswa dalam pembelajaran diikuti dengan perkembangan kreativitas. Namun, salah satu permasalahan dalam pembelajaran ini, khususnya dalam pembelajaran praktek, adalah media yang tidak mendukung. Adapun jika ada beberapa peralatan tersebut bermasalah, media pembelajaran yang kurang mendukung akan mengurangi motivasi mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran. Dari hasil pengamatan peneliti sendiri dalam kegiatan pembelajaran praktek, terlihat mahasiswa mengalami keterbatasan media, sehingga tujuan dari pembelajaran praktek perlu dioptimalkan agar mahasiswa memiliki pemahaman materi yang dipelajari. Pentingnya trainer dalam praktek teknik digital. Penggunaan media sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Adanya media yang berupa trainer mampu memperjelas materi yang akan dipraktekkan dan memudahkan mahasiswa dalam memahami materi, serta meningkatkan keterampilan dalam merangkai rangkaian dari gambar kerja yang ada jobsheet. Dalam pembelajaran praktek teknik digital perlu adanya media pengadaan trainer yang didesain untuk lebih mudah dipahami oleh mahasiswa. Diharapkan dapat menunjang proses ketuntasan belajar mahasiswa. Oleh karena itu, menghadapi masalah yang tidak jauh beda, maka dibutuhkanlah pengembangan trainer baru yang lebih variatif. Kemudian, trainer digital breadboard ini menggabungkan semua kekurangan yang ada ditemukan dalam trainer sebelumnya, sehingga semua praktek yang direncanakan dalam rencana pembelajaran semester dapat dilaksanakan dengan baik dan didukung dengan jobsheet yang sesuai. Prinsip individualisme diterapkan dalam pelaksanaan praktek sehingga mahasiswa mampu belajar mandiri dan menemukan variasi dalam rangkaian logika. Trainer ini dapat mengurangi keabstrakan pengetahuan dan verbalitas. Dengan demikian, trainer dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan yang dicapai dalam pembelajaran. Jenis penelitian ini adalah research and development, kemudian di mana penelitian pengembangan merupakan proses dari produk yang dikembangkan dan divalidasi oleh pakar. Model pengembangan yang dikembangkan atau yang digunakan adalah 4D, define, design, development, dan disseminate. Untuk mempermudah pengertian secara sistematis, maka pada bagian akhir disajikan sebagai gambar berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan menganalisa berbagai permasalahan yang ditemukan dalam praktek. Yang kedua, membuat desain rancangan produk, kemudian diuji oleh validator. Ketiga, membuat produk yang sesuai dengan saran dan desain rancangan dari validator, kemudian diujikan
kevalidan, kepraktisan, dan uji pemakaian. Nah, pada bab tahap pertama yaitu mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan yang ditemukan dalam praktek teknik digital. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan dalam praktek teknik digital. Dalam pelaksanaan praktek yang menjadi acuan praktek berdasarkan kepada RPS yang telah dikembangkan. Setiap pertemuan mahasiswa melaksanakan praktek dengan topik yang berbeda yang dimulai dari pengenalan hingga aplikasi dasar. Nah, dalam pelaksanaan tersebut, komponen IC TTL yang digunakan masih terbatas pada gerbang logika. Sedangkan dalam pembelajaran teori tidak hanya gerbang logika saja. Kemudian peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa dosen pengampu mata kuliah. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh keterangan sebagai berikut bahwa pelaksanaan praktek selama ini di labor berlangsung sesuai dengan jadwal. Kemudian reaksi mahasiswa masih terlihat kurang termotivasi karena mahasiswa menggunakan media yang kurang mendukung sehingga dalam rangka membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian setelah itu kendala yang dihadapi adalah sumber belajar ini tidak mampu mengakomodasi tuntutan dari jobseat. Kemudian penulis menggali informasi ke mahasiswa dengan memberikan kuesioner untuk mendapatkan informasi. Yang pertama adalah tersedianya media pembelajaran praktek. Nah, hasil responden mengungkapkan bahwa 89% mahasiswa merasakan media ini belum menunjang, kemudian 31% mahasiswa ini merasakan kesulitan. Kemudian di kendala dalam penggunaan trainer, 98% mahasiswa terlibat dalam menggunakan sumber belajar tersebut dan 89% merasakan bahwa media ini memiliki berbagai kendala, yaitu komponen tidak lengkap, kurang menarik, kurang termotivasi, terbatasnya pada rangkaian kerja tertentu saja. Kemudian 5 orang mengatakan tidak ada kendala dalam pemakaian. Kemudian harapan mahasiswa dalam agar media trainer ini butuh pengembangan adalah di mana ada perbaikan dan pengembangan. Terlihat dari data, maka perlu dikembangkan media pembelajaran praktek. Dari data terlihat yang mengungkapkan adalah hampir 10 orang mengungkapkan komponen yang tidak lengkap. Kemudian 8 orang mengharapkan adanya aplikasi dari pembelajaran teori. Kemudian 5 orang mengungkapkan trainer ini mudah digunakan. Kemudian rangkaian kreatif dapat menambah motivasi dan desain yang menarik. Nah, berdasarkan data dari analisis ini, maka perlu dikembangkan media pembelajaran praktek karena dapat memfasilitasi mahasiswa untuk belajar. Baik dari mahasiswa dan pengampu mata kuliah menyarankan agar trainer yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran dapat diperbarui sehingga mampu memberikan motivasi dan capaian pembelajaran RPS terpenuhi. Setelah tahap mengidentifikasi, pada tahap berikutnya adalah membuat perancangan trainer. Trainer merupakan media dalam bentuk peralatan yang digunakan di labor. Tahap pertama adalah membuat rancangan box trainer. Box trainer yang digunakan adalah merupakan bagian berluar yang berfungsi sebagai pelindung atau tempat meletakkan variasi komponen untuk merangkai. Box ini berukuran persegi panjang dengan ukuran 30 x 20 dan x 15 cm. Agar lebih jelas dapat memperhatikan gambar. Kemudian tidak jauh dengan box trainer, power supply juga dibuat secara terpisah yang bertujuan agar power supply tidak overheating saat digunakan dan keamanan bagi pengguna. Kemudian diagram block system, setelah ukuran box casing yang tidak terlalu besar, kemudian maka komponen dibuat sedemikian rupa agar mampu mendukung semua dari rangkaian kerja yang sesuai.
Nah, dari gambar yang adalah menggunakan output 7 segment, kemudian ada LED, sedangkan pada bagian input yaitu ada switch, clock generator, breadboard, kemudian soket IC untuk 14 kaki dan 16 kaki. Semuanya dihubungkan dengan menggunakan jumper. Yang tujuannya adalah dia mampu mengakomodasi rangkaian, pemasangan IC dapat dibongkar pasang. Kemudian variasi di output dapat digabungkan untuk melihat rangkaian encoder, decoder, atau konversi dari binar ke desimal. Sedangkan pemberi sinyal digunakan untuk memberikan berapa besar jenis sinyal frekuensi dan jenis sinyal yang diberikan. Setelah rancangan disetujui oleh validator, kemudian dilanjutkan dengan perencanaan dan pembuatan perangkat. Nah, terlebih dahulu sebelum diterapkan ke PCB, dibuat dulu skema yang sesuai dengan menggunakan software Eagle. Kemudian tata letak komponen dan jarak PCB dirancang seperti gambar. Kemudian setelah itu beberapa gambar skematik di atas kemudian ditransfer ke PCB menggunakan kertas kuning dan liquid transfer toner. Hasil transfer ini dilakukan dengan menggunakan larutan ferriklorida yang bergunanya untuk memisahkan larutan tembaga pada PCB. Hasil dari pemisahan kemudian dipasang dengan komponen elektronik yang merupakan peran utama dalam trainer yang dikembangkan. Dan dari gambar slide ini terlihat beberapa gambar rangkaian yang sudah selesai atau dalam proses. Rencana dan tahapan dan kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil penelitian dan langkah penelitian yang telah dilaksanakan yang dicapai, maka peneliti melanjutkan pada tahapan berikutnya. Karena digital breadboard ini masih dalam proses pembuatan produk, maka apabila telah selesai, maka dilanjutkan dengan pengujian validitas dan praktikalitas. Terang digital breadboard yang ternyatakan valid dalam proses validasi kemudian diuji cobakan dengan menggunakan job sheet yang ada. Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan analisis kebutuhan, proses pembelajaran praktek teknik digital yang dibutuhkan sebuah media yang mampu mengakomodasi pencapaian semua kompetensi luaran pembelajaran secara keseluruhan serta adanya aplikasi dasar yang dapat diterapkan pada pembelajaran. Untuk tahap berikutnya, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan melanjutkan ke tahap penyempurnaan produk, kemudian pengujian validitas dan praktikalitas. Sekian presentasi laporan kemajuan saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.